Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para rawuh hadirin lan hadirat, para bapak lan ibu, mas-mas, adik-adik semua yang ikut hadir meramaikan majelis taklim malam ini, kurang lebih dalam waktu 30 menit nggih sampai nanti azan Isya. Kita mau bahas sebuah surat dari Al-Qur'an seperti yang kita janjikan sebelumnya. Semoga setiap kali pertemuan minimal bisa satu surat, mulai dari kemarin Al-Fatihah, Al-Baqarah, lanjut kemudian hari berikutnya sampai hari ini bertemu dengan surat Al-Maidah, surat yang ke-5. Al-Maidah artinya meja hidangan makanan. Kenapa disebut sebagai surat Al-Maidah? Karena di akhir surat Al-Maidah ini totalnya ada 120 ayat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang disebut sebagai Hawariyun. Jadi murid-murid utama Nabi Isa yang Allah gambarkan di ayat 112 113. Bunyinya, idz qalal hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatam minas sama. Ayat 112, surat kelima. Hawari, murid-muridnya Nabi Isa, meminta kepada Nabi Isa untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan meja hidangan dari langit untuk mereka nikmati. Kenapa mereka minta? Untuk menenteramkan hati mereka dan menambah keimanan. Jadi dari sini bukan berarti orang yang minta bukti atas kebenaran sesuatu dia tidak percaya. Hanya kadang orang yang sudah percaya itu dia ingin memperkokoh keinginannya. Orang yang sudah percaya Islam kemudian datang ke pengajian, itu bukan berarti awalnya meragukan Islam benar atau tidak, bukan. Tetapi justru setelah ragu ingin mengambil lebih banyak data dan bukti untuk menenteramkan hati dan memperkuat iman yang sudah ada. Jadi ini tolong dibedakan antara mereka orang-orang yang belum Allah berikan hidayah Islam dan masih dalam pencarian. Ketika nanti mereka meninggal dan belum memutuskan untuk masuk Islam, hukum yang kita ketahui adalah mereka dihukumi sebagai orang kafir. Berarti nanti terkait apakah dimandikan, apakah dikafani, apakah dikubur, disolati, itu berkaitan dengan hukum apakah di dunia dia muslim atau kafir. Adapun orang yang sudah masuk Islam, kemudian dalam proses berislamnya dia terus belajar, datang ke pengajian, baca buku, kemudian merujuk para ahli untuk menambah bukti yang kemudian bukti itu menenteramkan hatinya saat bertemu dengan syubhat dan juga memperkokoh imannya yang sudah tumbuh di lubuk hatinya. Taib. Kita harus bedakan dua kasus tersebut. Kalau yang pertama jelas dia bukan Islam karena masuk saja belum. Tapi orang yang kedua ini walaupun dia ingin terus mempertambah bukti, bukan berarti dia tidak beriman, tapi untuk mempertebal keimanannya. Ini yang terjadi pada Hawari. Hanya saja mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel seringkali di luar logika manusia. Bagaimana dari zaman Nabi Musa laut dibelah, ya enggak? Terus batu dipukul keluar 12 mata air.
Kemudian apalagi? Bukit diangkat Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam zaman setelahnya bahkan Allah perkenankan untuk menghidupkan orang mati. Wah, itu di luar logika semuanya. Dan konsekuensi dari bukti-bukti yang sifatnya indrawi, bukti yang bisa dilihat langsung oleh indranya manusia, adalah mereka yang tidak percaya dengan bukti yang senyata itu, maka akan Allah azab dengan azab yang pedih. Termasuk ini kasusnya ketika Hawariyun, pengikut Nabi Isa, minta agar diturunkan Maidah, meja hidangan dari langit. Bukan berarti mereka enggak beriman, mereka beriman. Hanya saja ketika nanti meja itu sudah turun dari langit, kalau ada di antara umat Nabi Isa yang tidak beriman padahal menyaksikan mukjizat yang bisa diindra, lihat langsung dengan mata kepalanya, maka azabnya akan sangat pedih. Bahkan redaksinya Allah katakan apa? Inni u'adzibuhu adzaban lam u'adzibu ahadam minal alamin. Azab di ayat 115 ya. Allah berfirman, "Famay yakfur ba'du minkum." Barang siapa yang tidak percaya setelah turunnya mukjizat di depan mata, fa ini maka sungguh saya u'adzibuhu akan mengadabnya adzabal la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Azab yang belum pernah saya azab umat manusia sebelumnya. Jadi konsekuensinya sangat berat gitu. Nabi SAW sendiri mukjizatnya yang paling terbesar adalah Al-Quran, menyesuaikan zamannya. Ada beberapa mukjizat yang sifatnya bisa langsung diindra seperti terbelahnya bulan. Begitu juga peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi SAW diperjalankan malam hari kemudian diangkat ke langit ya. Tapi alhamdulillah azab yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang belum beriman ternyata tidak sedahsyat umat sebelumnya seperti Bani Israel. Itu bagian dari rahmat Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan bahwa surat Al-Maidah ini adalah surat yang diawali dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang beriman. Kalau kita kemudian buka Quran, kemudian masuk ketemu Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang tidak beriman, manusia umum yang lain kan mungkin merasa itu mah cuma buat orang beriman doang, kita nggak butuh. Tapi kalau kita lihat runutan Al-Quran, Allah dari surat Al-Baqarah itu di ayat 21 nggih, coba dilihat ada redaksi yang berbunyi ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai seluruh manusia. Benar 21? 21 Allah sudah ngajak seluruh manusia untuk beriman. Makanya dari Al-Baqarah Allah kasih tahu buktinya, Ali Imran Allah kasih tahu buktinya, kemudian An-Nisa Allah pertegas dengan sistem yang ideal untuk seluruh umat manusia, sampai di Al-Maidah panggilannya akan lebih spesifik. Dan surat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran hanya 3. Satu surat Al-Maidah berbicara tentang aufu bil uqud, tunaikan janjimu. Apa janjinya orang beriman? Syahadaten, bersaksi bahwa Allah Tuhan yang paling layak disembah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya semua perintah dan larangan wajib ditaati, sami'na wa ta'na. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 285. Sami'na wa ta'na. Yang kedua di surat Al-Hujurat. Al-Hujurat bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Jangan kalian langkahi Allah dan nabinya. Masih bicara tentang taat.
Yang ketiga di surat Al-Mumtahanah. Bunyinya ayat pertamanya ya ayyuhalladzina amanu. Napa? Sambil dibuka. La Al-Mumtahanah nggih. Surat keberapa saya enggak hafal urutan mushafnya. Juz 28 nggih, Al-Mumtahanah. Ada Al-Mujadalah, Al-Hasyr, terus Al-Mumtahanah. Ayat pertamanya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum auliya. Wahai orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku, musuh Allah dan musuh kalian sebagai loyalis, teman. Enggak boleh. Jadi takwa itu sepaket dengan menunaikan janji. Kita janji taat sepenuhnya kepada Allah, satu paket dengan tidak melangkahi aturan Allah, satu paket dengan loyalitas sesama orang Islam, bukan sesama ormas, sesama muslim, bukan sesama komunitas saja, tetapi sesama orang Islam. Kebalikannya, kalau loyalitasnya sama orang Islam berarti kita harus tidak loyal. Jangan menjadikan loyalitas kita kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik, surat Al-Maidah ini kan sempat geger di Indonesia. Zaman kapan itu? Pak Ahok kan ketika bicara tentang pemilihan umum, memang Al-Maidah ini adalah satu-satunya surat yang secara eksplisit tegas mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, maka dia dolim, maka dia fasik. Ayat berapa tuh? 44, 45, 47 surat Al-Maidah. Jadi kalau orang baca surat Al-Maidah itu kayak tuntutan setelah kita masuk Islam, la ilaha illallah, itu luar biasa dijabarkan di 120 ayat surat Al-Maidah. Dan kita jadi kembali ingat ya, sesuai namanya, bahwa kisah Hawariun yang minta bukti agar mereka tambah beriman itu seperti kisah kita yang melihat Al-Quran ini sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang kemudian iman tapi tidak taat, iman tapi melanggar aturan Allah, iman tapi tidak loyal sesama muslim, malah sebaliknya kita kayak didendeni, dikhawatirkan bisa diazab Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Jadi surat Al-Maidah saya sebutkan dulu beberapa karakter ciri khasnya. Satu, surat Al-Maidah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada berapa surat di Quran? 3, Al-Maidah, Al-Hujurat sama Mumtahanah. Oke. Yang kedua, surat Al-Maidah ini adalah surat terpanjang yang berbicara tentang hukum syariat. Surat terpanjang yang berbicara tentang hukum syariat. Artinya kalau bicara surat Al-Quran, di dalamnya kan pasti ada akidahnya, ada syariatnya, ada kisah-kisahnya. Ada satu surat yang isinya cuma akidah, kayak misalkan surat Al-Ikhlas. Isinya apa? Ya akidah aja. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Ada surat yang pure, hanya bicara kisah. Surat Yusuf, populer sekali, alhamdulillah. Kisah doang. Ya tentu dari kisah itu kita ambil akidah, kita ambil syariah, tapi murni kisah. Nah, ada kemudian surat yang paling banyak nyebutin tentang syariat atau tentang fikih, itu dia surat Al-Maidah. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda dalam Musnad Imam Ahmad, barang siapa yang mempelajari, kemudian menghafal, mengamalkan 7 surat terpanjang dari Al-Quran, maka dia adalah orang alim, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran,
An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan At-Taubah. Oh, kita kan udah sampai Al-Maidah ini, udah dapat 4 surat panjang. Jadi kalau 3 lagi panjenengan semua orang-orang alim. Tapi syaratnya ya dihafal, ya dibaca, ya diamalkan, ya, dan dipahami maknanya apa. Karena isinya luar biasa, luar biasa. Dan kitab suci sebelum Al-Quran ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Ini punya karakter. Kalau kitab suci Taurat isinya itu surat-surat panjang seperti Al-Baqarah dan teman-temannya. Kalau kitab suci Zabur itu isinya surat-surat dengan ayat ratusan. Ayat dengan ratusan. Terus yang ketiga, kalau Injil itu isi suratnya ayatnya kurang dari 100. Kalau di Quran ada surat panjang, ada surat seratusan, ada kurang dari 100, tambah satu lagi ada surat pendek gitu. Jadi kita harus cinta surat pendek. Karena surat pendek ini jadi ciri khas Al-Quran yang gak ada di kitab suci sebelumnya gitu. Ini jangan dihiraukan ya, biarin dia main. Kita fokus Al-Maidah ini surat yang paling banyak bicara tentang apa? Fikih, bahasanya gitulah. Bicara tentang fikih. Panjenengan coba dibuka surat Al-Maidah ayat 54. Apa bunyinya? Sambil dibuka, sambil panjenengan baca bunyinya. Ya ayyuhalladzina. Terus mayyartadda minkum. Oke, bicaranya wahai orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian. Di sini saya tulis maqasid syariah. Ada yang pernah dengar enggak maqasid syariat? Maqasid syariat itu gampangnya adalah tujuan. Maqasid itu tujuan syariat Islam. Jadi tujuan umumnya sering disebut maqasid al-khamsah, artinya 5. Ada 5 tujuannya. Pertama tentang hifdzuddin, menjaga agama. Jadi syariat itu datang menjaga agama, ideologi manusia harus benar. Ayat 53 ini bicara tentang menjaga agama. Enggak boleh kalian murtad. Semuanya harus jaga agamanya. Yang kedua adalah menjaga jiwanya. Makanya nanti orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir, nanti hukumannya dalam syariat apa? Dihukum mati. Setelah nanti dengan SOP yang berlaku di pengadilan ya. Bukan terus tiap kali ketemu tetangga kafir dibunuh, bukan. Tapi dihukum mati dengan skema peradilan Islam. Ayat 32. Oke, ayat 32 cerita tentang Bani Israel. Apa redaksinya? Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a, akhir ayatnya. Barang siapa yang membunuh, maka dia seakan-akan telah membunuh banyak orang. Hifdun nafsi ini artinya menjaga jiwa atau nyawa. Jadi agama kita datang gak boleh saling membunuh. Kalau ada orang membunuh orang lain tanpa hak, tanpa alasan, hukumannya apa? Kisos, dihukum mati. Jadi agama itu datang udah paten. Oke, belajar maqasid syariah itu mempermudah kita ngumpulkan intisari. Belajar agama apa sih gitu. Nggak akan keluar dari 5 ini. Yang ketiga di ayat 90, yaitu bicara tentang hifdzu al-aql. Ini saya kasih tanda petik 2, maksudnya sama tulisnya. Hifdzul aqli. Maksudnya apa ini? Akal. Makanya kemudian dalam syariat kita apa? Ada aturan enggak boleh minum khamr. Apa redaksinya? Innamal khamru wal maisiru gitu kan? Nah, ini ayat yang turun yang kemudian melarang mengkonsumsi minum-minuman keras yang merusak akal. Ayat 5, lihat ayat 5. Ini mohon maaf ya. Ini kita acak-acak karena mau kita sesuaikan urutannya di sini. Kita acak-acak. Oke, ayat 5 di sini menjaga al-arad. Artinya ini kehormatan. Apa itu? Coba baca. Redaksinya apa? Oke, nanti situ ada redaksi yang bunyinya muhsinina ghaira musafihin. Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya.
Makanya perempuan disuruh pakai jilbab. Hubungan laki-laki perempuan dibatasi dengan akad pernikahan yang jelas. Nasab dari anak, walaupun ini anaknya anak asuh kita, kalau bukan anak kandung nggak boleh dibinkan ke kita. Harus jelas. Islam datang jaga agama, jaga jiwa, jaga akal, jaga kehormatan. Kehormatan maksudnya kemaluan seseorang. Yang kelima yaitu menjaga harta, ayat 38. Ayat 38. Harta bahasa Arabnya al-mal, menjaga harta. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum orang yang mencuri. Tentu ada kriteria ya. Kalau misalkan mencapai 1/4 dinar. Kalau 1 dinar itu sekitar 4,25 gram. Terus kalau seperempatnya ya berarti 1, sekian gitu ya. Jadi kalau orang mencuri kemudian senilai dengan 1, sekian gram emas, hari ini anggaplah 3 juta gitu ya. 3 juta ke atas, kemudian dicuri dari tempat yang sudah aman, maka dia akan dipotong tangan. Ayatnya bunyinya wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini kita baru bicara tentang karakter surat Al-Maidah, bahwa surat Al-Maidah ini benar-benar hadir siapapun yang baca sesuai dengan maqasid syariah yang diajarkan para ulama. Atau bahasa yang benar harusnya maqasid syariahnya para ulama itu ngambilnya dari Quran. Seperti itulah apa adanya. Masuk ke pembahasan inti surat Al-Maidah. Semoga ini bisa tuntas, ada 120 ayat. Saya bahas pelan-pelan sesuai tema besar yang akan kita bahas. Pertama, kita bagi dua dulu. Ada 120 ayat. Oke. Dari ayat 1 sampai ayat 40 ini bagian pertama. Bagian kedua itu ayat 41 sampai 120. Di bagian pertama tema besarnya adalah menepati janji. Ayat 1 sampai ayat 40. Ayat 41 sampai 120 ini berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu masuk dalam golongan Bani Israel. Bani Israel itu anak keturunannya Israel. Israel adalah Nabi Yakub. Jadi saat mereka itu kemudian diberikan nabi, rasul dan kitab suci, mereka malah kemudian melakukan kriminal. Kriminal yang dilakukan Bani Israel itu banyak sekali. Kalau mau dihitung-hitung mungkin ya puluhan. Dan itu di surat Al-Baqarah Allah sebutkan satu-satu. Kalian udah dikasih gini malah kayak gini, udah janji gini malah ngelanggar. Udah dikasih Nabi Musa ditinggal bentar malah nyembah berhala, anak sapi dan lain sebagainya. Suruh jangan mancing hari Sabtu malah bukan mancing, malah terus ngapusi Gusti Allah. Masangnya Jumat, panennya Ahad. Disuruh nyembelih sapi malah pura-pura tanya biar nggak ngelakoni. Pokoknya banyak kriminalnya. Taib. Jadi di poin pertama bicara tentang menepati janji, poin kedua bicara tentang Yahudi dan Nasrani. Tapi tentu porsi terhadap umat Nasrani lebih banyak. Jadi Allah lebih konsen di surat Al-Maidah ini tentang kisah Maidah. Siapa Maidah? Hawari. Pengikutnya siapa? Nabi Isa. Jadi memang walaupun ayat 41 sampai 120 itu bicara Yahudi dan Nasrani, tapi tetap dominan, bahkan ada cerita khusus di akhir yang tadi saya singgung tentang kisah Al-Maidah. Kisah pengikutnya Nabi Isa yang minta agar didoakan turun meja hidangan. Itu ya, tuntas ya. Wah keren, sebelum azan sudah tuntas. Bagian pertama ini saya bahas satu-satu. Pertama, dari ayat 1 sampai 11. Saya minta izin untuk tidak bisa nulis satu-satu karena bolak-balik 1
1 menit. Kalau setiap kali poin saya bolak-balik habis sampai azan. Pertama tentang ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tunaikanlah janji. Lah saat Allah ngajak orang beriman, hei yang iman-iman, yang udah sholat, yang udah puasa, yang udah syahadaten, Allah sebutin beberapa syiar. Allah sebutin tentang makanan yang haram. Kamu kan udah janji nggak boleh makan yang haram. Ingat, makan haram nggak boleh. Terus diingetin juga, nikah hanya boleh sama orang Islam. Bolehlah sama ahli kitab, tapi dengan syarat khusus. Hei orang-orang yang beriman, kalian kan udah janji wudunya kayak gimana? Ada tata cara wudu. Mandi tayamum gimana? Diingetin. Jadi disebutin beberapa hukum syariat untuk menggambarkan kepada orang Islam bahwa kalau kita bicara kredibilitas, amanah, maka kredibilitas yang harus dan paling utama kita jaga adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau janjian sama teman kita, partner bisnis, ya, mati-matian kita jaganya. Kalau sama manusia aja kayak gitu, berarti sama Allah Subhanahu wa taala harus lebih effortnya. Jangan sampai kemudian kita menduakan atau kemudian memandang sebelah mata. Kan Allah Maha ampun, gak apa-apalah sekali-sekali ingkar janji. Jangan, ingkar janji itu bahaya. Al-Maidah itu bicara tentang orang Nasrani yang ingkar janji. Kalian udah diturunin Al-Maidah, janji bakal beriman ya. Ada yang ingkar janji. Akhirnya Allah kutuk mereka jadi, mohon maaf, jadi babi. Lanjut, ayat 12, ayat 13. Ini bicara tentang orang Yahudi yang mengingkari janji. Biar lebih terasa tadaburnya, panjenengan saya ajak untuk baca redaksi ayatnya 12, 13. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum." Karena mereka mengingkari janji, maka Allah laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi yang bilang orang Yahudi itu ingkar janji, agamanya diubah-ubah, disuruh nggak mau taat, itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ngabarkan. Nah, nanti kalau mereka yang ngaji sejarah akan menemukan bukti itu. Ayat 14 sampai ayat 19. Di sini Allah gantian orang Nasrani yang disinggung. Tapi kalau Yahudi hanya 2 ayat. Kalau orang Nasrani 14 sampai 19. Berapa ayat tuh? 5 nih. 5 atau 6 ayat. Apa bunyinya? Allah berfirman, "Fanasu hazzam mimma dzukiru bihi." Orang-orang Nasrani lupa dengan apa yang Allah perintahkan di kitab sucinya. Lupa ya berarti enggak dikerjain. Ya. 14 sampai 19. Lah yang menarik di ayat 20 langsung Allah Subhanahu wa taala kasih contoh apa buktinya orang Yahudi melanggar janji. Kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Kan janjinya orang Yahudi saat diutus Nabi Musa, apa janjinya? Taat sama perintah Nabi Musa. Di ayat 20 Nabi Musa nyuruh mereka masuk Baitul Maqdis. Bani Israel, Allah perintahkan kalian masuk Baitul Maqdis. Merekanya malah kurang ajar, terus bilang itu di Baitul Maqdis ada raja-raja yang kejam. Idhab anta wa rabbuka, panjenengan saja yang pergi sama Tuhannya panjenengan. Nanti kalau sudah menang kabari saya. Kok tak melu melebu. Wah, kurang ajar. Ini ingkar janji, karena janjinya kalau beriman ke Nabi Musa disuruh apa? Harusnya sami'na wa ta'na. Mereka ingkar janji. Lanjut, ayat 27. Ayat 27 ini Allah sebutkan kisah Qabil dan Habil. Ini ingkar janji juga di sini. Jadi kriminal pertama yang dilakukan oleh anak cucu Adam di dunia saat Allah perintahkan untuk
menjaga ukhuwah, loyalitas, harus saling mencintai. Ternyata Qabil ya membunuh saudaranya Habil karena kemudian cemburu, iri. Kenapa? Waktu mereka berkorban, yang diterima korbannya hanya saudaranya Habil. Dianya dengki, akhirnya dibunuh saudaranya. Ini juga bentuk pelanggaran janji. Ayat 33, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan syariat berupa hukum begal. Begal tahu ya? Orang-orang yang begal di tengah jalan, kadang nakut-nakuti, kadang cuman ngambil harta, kadang sampai bunuh orang. Kalau cuman nakut-nakuti nanti dihukum sama hakim, bentuknya takzir, bisa dipenjara, bisa diasingkan. Kalau sampai ngambil harta, maka nanti tangannya dipotong, silang. Kalau sampai bunuh orang, berarti nanti dikisos, dibunuh kembali. Rincian pembahasan hukum begal itu detail di kitab fikih. Nah, ini hanya disebutkan sekilas saja untuk mengingatkan bahwa dalam Islam itu menepati janji penting sekali, termasuk janji menjaga keamanan masyarakat bersama. Nggak boleh ada orang tongkrong di pinggir jalan, ya bahkan bersepakat melakukan kriminal, ya mengambil keamanan kaum muslimin yang melewati jalan tersebut. Orang yang melanggar janji seperti ini nggak usah nunggu akhirat, di dunia langsung Allah kasih hukuman langsung. Ayat 38. Ayat 38 yang tadi kita singgung apa? Pencuri. Orang yang kemudian melanggar janji. Janji apa? Janji untuk tidak mengambil harta milik orang lain. Malah diambil harta orang lain. Ingkar janji ini. Nggak usah nunggu akhirat, di dunia kalau memenuhi syarat langsung Allah hukum potong tangan. Ini nanti sampai ayat 40. Kelihatan ya? Walaupun saya jelasinya agak cepat, saya tahu pasti panjenengan ada yang kelewat-lewat. Ustadznya tadi bilang ayat berapa ya gitu. Bingung juga saya. Itu udah sayup-sayup ada. Tapi intinya panjenengan tahu ayat 1 sampai ayat 40 itu tema besarnya adalah menepati janji. Pertama untuk orang-orang beriman. Yang kedua contoh orang Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga cerita realita faktanya Bani Israel dengan Nabi Musa, Qabil dan Habil. Yang keempat bicara tentang hukum syariat Islam. Mereka yang melanggar janji itu nggak usah nunggu akhirat, di dunia pun langsung Allah hukum. Gitu. Makanya surat Al-Maidah ini tadi saya bilang surat yang paling banyak bicara hukum syariat. Gitu. Biasanya maksimal jam berapa Mas Jo? Jam pinten? Sampai Isya. Pun niki berarti. Tambah dikit apa? Oke. Kita tambah 5 menit atau 10 menit. Ayat 41 sampai ayat 120. Di sini ayat 41 sampai 86 ini cerita tentang Yahudi dan Nasrani. Panjang lebar lah, kisahnya panjang lebar. Ada yang kemudian bagaimana mereka interaksi, ingkar janji lah, berkhianat, konspirasi dan lain sebagainya. Karakter mereka yang begitu buruk. Makanya di ayat ini, ayat yang viral waktu zaman Pak Ahok apa? 51 kan, coba lihat yuk. 51 apa isinya? Coba lihat ya. Ini viral, alhamdulillah itu. Hikmahnya semua orang se-Indonesia jadi tahu ayat 51 itu apaan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai loyalis. Jangan jadikan mereka sebagai teman atau pemimpin. Ya benar juga, jangan jadikan mereka pemimpin, benar. Tapi kan larangan ini datangnya di ayat berapa? 51. Setelah apa?
setelah Allah bilang bahwa orang beriman itu harus menepati janji, orang Yahudi itu kurang ajar, orang Nasrani itu nggak bagus, ya. Kemudian di ayat 41 sampai 86, panjang lebar. Jadi ayat 51 waktu ada larangan untuk mencintai, menjadikan mereka teman atau pemimpin, itu bukan tanpa alasan. Ya kalau cuman Pak Ahoknya ngutip satu ayat doang, orang pasti bakal, ini Islam sempit banget perasaan, maunya cuman sesama Islam. Enggak gitu juga sebenarnya. Tapi apa yang ada di Al-Quran itu semuanya saling terhubung. Nggak bisa kita memahami satu ayat itu dengan baca terjemahnya saja. Kita perlu tahu historisnya, larangannya yang berlaku dalam sistem syariat kita seperti apa, sehingga larangan, ya ini jelas-jelas larangan, haram menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai loyalis, dan sebaliknya kita harus loyal sesama Muslim. Nanti setelah ayat 60 ya sampai 68 itu kriminalnya mereka bakal Allah ungkap. Dan sebagai ayat pamungkasnya di ayat 86, coba panjenengan buka ayat 86 dari 82 sampai 86. Di sini 82 ya, 82 dibaca. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kalian akan mendapati bahwa mereka orang-orang yang paling benci Islam itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, walladzina asyraku. Justru wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dibandingin Yahudi, orang Nasrani itu lebih mending walaupun sama-sama kafir. Tapi kalau Yahudi, wah itu udah permusuhannya itu udah diubun-ubun. Kalau orang-orang Nasrani itu ya, saat kemudian kita tahu sirah Nabi SAW, para sahabat datang ke negeri Habasyah, bertemu dengan rajanya, bahkan ditanya tentang apa komentar Al-Quran tentang Isa yang mereka anggap sebagai Tuhan, dibacakan surat Maryam sampai berbesmili, nangis Najasyi, orang Nasrani yang adil itu, yang kata Nabi, Malikun la yuzlamu indahu ahad, raja yang tidak pernah melakukan kedoliman. Berarti orang kafir yang paling adil itu Raja Habasyah, Raja Afrika waktu itu. Waktu dibacain surat Maryam, beliau sampai meneteskan air mata dan mengatakan bahwa tidak pernah saya temukan pujian terhadap Nabi Isa yang mereka anggap Tuhan itu sebagus yang ada di Quran. Ini pasti sumbernya sama ini. Ini pasti sumbernya sama-sama dari Allah. Makanya waktu Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW di Madinah kemudian mengadakan sholat gaib. Jadi orang Nasrani itu dekat sama orang Islam. Jadi kalau ada misionaris umat Kristiani yang nggak suka sama Islam itu biasanya pesenan aja sih biasanya. Pesenan itu. Kalau murni dia nyari kebenaran, pasti mau masuk Islam. Agama mana coba yang muji-muji Nabi Isa semulia itu? Agama lain Yahudi dituduh macam-macam, anak zina lah dan lain sebagainya. Kan memang nyatanya lahir tanpa ayah. Tamam. Lanjut, tema berikutnya kan 41 sampai 120. Tema pertama tentang bobroknya Yahudi dan Nasrani, ya. Tapi bobroknya Yahudi dan Nasrani itu Islam adil, menilai dengan sangat objektif. Allah bahkan sampaikan orang Yahudi itu kalau masalah permusuhan, mereka mah pasti paling benci sama orang Islam. Tapi kalau bicara Nasrani, bicara loyal mah mereka masih ada, nyambungnya masih ada. Dan ini adab yang mulia. Allah ajarkan kepada umat Islam agar tidak sembarangan menghukumi sebuah masalah. Enggak boleh dipukul rata, mentang-mentang kafir terus dianggap semuanya pasti musuh. Enggak gitu. Tetap kita ambil kondisi yang atau sikap yang proporsional dan ideal. Pembahasan kedua dari ayat 87
sampai 108 ini murni bicara tentang hukum syariat Islam. Nanti di dalamnya ada makan makanan yang halal, hukum orang yang sumpah kemudian melanggar sumpah. Di dalamnya ada tadi kita bicara innamal khamru wal maisir, haramnya minum minuman keras. Banyak sampai 108. Lah yang menarik dari 109 sebagai penutup. 109 Allah Subhanahu wa taala hadirkan kisah Al-Maidah. Al-Maidah 109 sampai 120. 110-nya idz qala Allahu ya Isa bin Maryam adzkur ni'mati dan seterusnya sampai kemudian ayat 114, 115 yang tadi kita singgung ya dari 112 idz qalal hawariyun. Ketemu nggih 112 tadi? Idz qalal hawariyun, hawari pengikutnya Nabi Isa kemudian minta ayyunazzila alaina maidatam minas sama gitu. Jadi selain mereka kemudian ingin menambah keyakinan, itu juga sebagai mukjizat membenarkan kenabian Nabi Isa alaihi salam sebagai utusan Allah. Berarti dari ayat 41 sampai 120 ada cerita tentang bobroknya Yahudi dan Nasrani, sampai-sampai ada ayat 51 yang bilang jangan jadikan mereka pemimpin, jangan jadikan mereka teman, jangan dianggap mereka itu loyal sama kalian, tapi tetap proporsional. Yahudi dan Nasrani mana yang lebih dendam, mana yang lebih musuh. Poin kedua terkait hukum syariat dalam Islam. Kembali kemudian Allah ingatkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu mereka punya sifat yang sama, yaitu sama-sama mengingkari janji setianya kepada Allah dan Rasulnya. Yang terakhir kemudian Allah tutup dengan kisah umat Nasrani, Hawari yang minta ayyunazzila alaina maidatam minas sama, minta meja hidangan diturunkan dari langit. Dari sini 120 ayat kita jadi paham bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan sebuah surat, walaupun kita baca Arab dan terjemahannya tampak tidak sesistematis penulisan buku hari ini, tapi kita perlu sadar bahwa penulisan yang tampak tidak teratur itu sebenarnya sangat sistematis. Hanya saja tidak bisa dilihat dengan terjemahan belakang, harus dengan tafsir, harus dengan tadabbur. Tafsir itu artinya membaca komentar para ulama, hal-hal yang tidak disebutkan ayat. Tadabbur itu mengaktualisasi, jadi merenung ayat ini yang relate buat kita apa sebagai petunjuk. Jadi bukan hanya sekedar ceritanya ada meja yang turun dari langit, bukan itu, tapi meja yang turun dari langit itu ibarat semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita wajib taati. Dan kisah kaum Nabi Isa yang tidak beriman itu seperti kita kemudian berusaha melanggar apa yang Allah aturkan, mencoba kemudian mengkompromikan antara yang halal dan haram, kemudian mencoba mencari apa ada jalan agar saya tidak perlu menutup aurat, apa ada cara untuk menganggap bahwa semua agama itu sama. Ini semua bentuk dari kriminal yang tidak mungkin orang Islam itu melakukannya karena khawatir jangan sampai kemudian azab Allah turun, adzabal la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Yang sudah sering saya sampaikan, azab ini komentar ahli tafsir adalah mereka dikutuk menjadi babi. Karena nanti ada di ayat lain yang Allah sebutkan al-qiradata wal khonazir. Al-qiradata artinya kera, al-khonazir artinya babi, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala macam bentuk penyimpangan dan bentuk ingkar janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, jaga
komitmen sama janji setia yang sudah kita aturkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat bahkan kita selalu menyebut syahadat di setiap tahiyat akhir kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk taat, sami'na wa ata'na. Anak turunan semoga semuanya masuk dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Allah kumpulkan kita sekeluarga dalam surganya yang abadi. Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa sambil duduk santai. Mau tanya lewat panitia silahkan. Kalau mau japri lewat nomor saya pribadi juga silahkan. Moga-moga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.